Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran serta menggugah kesadaran. Nama, tempat, dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian sebenarnya hanya bersifat kebetulan semata. Tonton sampai selesai, karena sangat menguras emosi. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Di kaki gunung yang menjulang megah, ada sebuah desa kecil di Lampung yang selalu tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa ini penuh dengan kicauan burung di pagi hari dan gemericik air sungai yang mengalir jernih, membawa kesejukan yang menenangkan setiap jiwa yang mendengarnya. Pepohonan rindang dan sawah-sawah hijau membentang sejauh mata memandang, memberi kesan bahwa tempat ini adalah sebuah oase kedamaian, di mana waktu seakan berjalan lebih lambat. Kehidupan di desa ini sederhana, tetapi penuh dengan kehangatan dan rasa kekeluargaan. Di tengah desa itu, hidup seorang wanita bernama Nur. Usianya baru menginjak 30-an, namun garis-garis halus di wajahnya seolah bercerita tentang perjuangannya dalam kehidupan. Nur dikenal oleh semua orang sebagai wanita yang lembut dan baik hati. Setiap pagi, dia keluar dari rumah kecilnya, dengan senyuman hangat menyapa tetangga yang melintas di depan rumahnya. Sebagai seorang istri dan ibu dari 2 anak, hari-hari Nur penuh dengan kesibukan rumah tangga. Namun, di balik senyumannya yang lembut, tersimpan beban yang tak diketahui siapapun. Suami Nur, Lukman, adalah seorang petani sederhana. Mereka menikah sejak belia, saat usia Nur baru menginjak 20 tahun. Lukman adalah pria yang rajin dan penyayang, meski pekerjaannya seringkali membawanya jauh dari rumah. Saat musim panen tak tiba, Lukman harus merantau ke kota, bekerja serabutan untuk menambah penghasilan keluarga. Setiap kali suaminya pergi, Nur akan berdiri di depan pintu rumah, memandangi jalan setapak yang semakin menjauh, berharap suaminya segera kembali dalam keadaan selamat. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan kekosongan yang semakin lama semakin besar. Anak-anak mereka, 2 bocah kecil dengan tawa ceria, menjadi hiburan bagi Nur. Mereka berlarian di pekarangan rumah, bermain dengan riang di bawah sinar matahari yang hangat. Namun saat malam tiba dan anak-anak telah terlelap dalam pelukan mimpi, kesunyian menyelimuti Nur. Duduk di depan jendela, ia menatap langit malam yang penuh bintang, tetapi hatinya terasa hampa. Tidak ada yang mengetahui keresahan yang semakin tumbuh di dalam diri Nur. Bahkan dirinya sendiri tak mampu menjelaskan sepenuhnya. Dia hanya merasa seolah ada bagian dari hidupnya yang hilang, yang tak bisa dipenuhi oleh rutinitas harian atau kasih sayang dari Lukman. Dalam kesunyian itulah, Nur mulai merasakan kebutuhan yang tak terkatakan. Rasa kesepian yang dia rasakan bukan hanya soal tidak adanya teman bicara atau kehadiran Lukman di sisinya, tetapi sesuatu yang lebih mendalam. Keinginan untuk merasa dicintai secara utuh, bukan hanya melalui perhatian sehari-hari, tetapi juga melalui keintiman fisik yang selama ini terasa semakin jarang. Nur seringkali terjaga di malam hari, merindukan kehangatan tubuh suaminya di sampingnya, merindukan sentuhan lembut yang membuatnya merasa dihargai sebagai seorang wanita. Namun, kenyataannya, Lukman seringkali pulang kelelahan setelah bekerja keras di ladang atau di kota, dan keintiman mereka menjadi sesuatu yang langka. Malam-malam yang seharusnya dihabiskan dengan kehangatan, malah berubah menjadi sunyi, dan Nur harus menahan diri dari keinginan-keinginan itu. Dia mulai merasa seolah cintanya terjebak dalam rutinitas, dan perasaan yang pernah begitu kuat kini terkikis oleh jarak dan waktu. Kesepian yang dirasakannya tumbuh menjadi dorongan yang semakin kuat. Nur mulai merasakan kekosongan di dalam dirinya, yang tak hanya bisa diisi oleh pelukan anak-anaknya. Ada kerinduan yang lebih mendalam, kerinduan akan perhatian yang lebih intim, yang membuatnya merasa dicintai secara penuh. Sebuah kebutuhan yang tidak pernah dia utarakan, tetapi semakin menghantui malam-malamnya.
seolah ada sebuah ruang kosong di dalam hatinya yang tak mampu diisi oleh Lukman. Dan tanpa disadari, Nur mulai mencari sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas rumah tangga. Sesuatu yang bisa memenuhi kehampaan emosional dan fisik yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Pada suatu hari yang tak terduga, hidup Nur yang penuh dengan rutinitas mendadak berubah. Saat Lukman kembali merantau untuk bekerja di kota, Nur merasa kesepian yang semakin mendalam. Meski cinta Lukman tak pernah berkurang, kehadirannya yang jarang di rumah membuat hati Nur terasa hampa. Di tengah kebosanan dan kehampaan yang ia rasakan, datanglah Rido, seorang pria yang sering berkunjung ke desa untuk berdagang hasil bumi. Rido adalah pedagang yang berasal dari kota kecil di luar Lampung, dan setiap kali datang ke desa, ia selalu menginap beberapa hari untuk berbisnis dengan penduduk setempat. Awalnya, pertemuan Nur dan Rido tak lebih dari sekadar percakapan ringan di pasar atau sapaan ramah saat Rido berkunjung ke rumah-rumah warga. Namun, ada sesuatu pada cara Rido memperlakukan Nur yang berbeda dari suaminya. Rido tidak hanya sekadar berbasa basi, tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang keluar dari mulut Nur. Ia menyapa dengan senyum yang tulus dan kadang-kadang menyelipkan pujian kecil yang membuat hati Nur berdebar. Nur, yang selama ini merasa diabaikan secara emosional, mendapati dirinya tertarik pada perhatian yang diberikan oleh Rido. Suatu hari, Rido secara tidak sengaja datang ke rumah Nur saat anak-anaknya sedang bermain di luar, dan mereka mulai berbicara lebih lama dari biasanya. Percakapan sederhana tentang kehidupan di desa dan bisnis Rido di kota berkembang menjadi obrolan yang lebih mendalam. Nur mendapati dirinya bercerita tentang kesepiannya dan tentang betapa beratnya menjalani hidup sebagai ibu yang harus mengurus segalanya sendirian. Rido, dengan simpatinya yang mendalam, mendengarkan tanpa menghakimi. Ia menatap mata Nur dengan kehangatan yang belum pernah Nur rasakan dari Lukman sejak lama. Hari-hari berikutnya, Nur dan Rido semakin sering bertemu. Pada awalnya, mereka hanya berbincang ketika Rido datang ke desa. Namun, perlahan-lahan, hubungan mereka mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar teman bicara. Ada ketertarikan yang mulai tumbuh di antara keduanya. Sebuah ketertarikan yang tak pernah Nur duga akan terjadi. Rido, dengan caranya yang lembut dan perhatian, memberikan Nur sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya, keintiman emosional dan perasaan dicintai. Nur tahu bahwa perasaannya ini salah, tetapi dorongan hati dan kesepian yang terus menghantui membuatnya tak bisa menahan diri. Rido juga tidak tahu bahwa Nur sudah menikah. Nur menyembunyikan fakta tersebut, takut kehilangan perhatian yang ia terima dari Rido. Hubungan mereka pun berkembang diam-diam, perlahan-lahan menuntun mereka ke arah yang lebih berbahaya. Pada suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar terang dan angin desa berhembus sejuk, Nur dan Rido bertemu di sebuah tempat yang jauh dari pandangan penduduk desa. Disitulah mereka membicarakan perasaan mereka yang tak lagi bisa disembunyikan. Rido, dengan perasaan yang tulus, menyatakan cintanya pada Nur. Di tengah perasaannya yang penuh keraguan, Nur pun merespons dengan jujur bahwa ia juga mencintai Rido. Dalam keheningan malam itu, Nur dan Rido memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Rido, yang tidak tahu bahwa Nur sudah bersuami, mengajaknya menikah. Dalam dilema besar, Nur menerima lamaran Rido. Baginya, Rido adalah jawaban atas kekosongan yang selama ini ia rasakan, kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya. Mereka menikah secara diam-diam di luar desa, dengan hanya beberapa saksi yang tidak mengenal latar belakang Nur. Bagi Rido, pernikahan itu adalah permulaan baru. Namun bagi Nur, pernikahan itu adalah rahasia besar yang menambah berat hidupnya. Setelah menikah, Nur menjalani kehidupan ganda. Ketika Lukman pulang dari merantau, ia kembali menjadi istri setia dan ibu yang perhatian. Namun saat Lukman pergi, Rido mengambil tempat di hatinya. Nur merasa hidupnya terbagi dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi,
ia adalah istri dan ibu yang penuh tanggung jawab. Sementara di sisi lain, ia adalah wanita yang kembali merasakan kehangatan cinta dari Ridho. Awalnya, Nur berpikir bahwa ia bisa mengendalikan situasi ini. Namun, semakin lama, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Setiap kali melihat wajah Lukman atau mendengar tawa anak-anaknya, Nur merasa dadanya sesak. Ia mencintai kedua pria tersebut dengan cara yang berbeda. Lukman adalah cinta pertama yang memberikan kenyamanan dan stabilitas. Sedangkan Ridho adalah gairah baru yang memberinya perasaan hidup kembali. Namun, Nur tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap suaminya dan keluarganya. Desa yang kecil dan tenang perlahan mulai merasakan perubahan pada Nur. Para tetangga mulai membicarakan hubungan Nur dengan Ridho, meski mereka tidak tahu seberapa dalam hubungan itu. Gosip mulai beredar, meskipun tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Nur menjadi semakin gelisah, takut rahasianya akan terbongkar. Setiap kali ada yang menatapnya lebih lama dari biasanya, ia merasa seolah-olah mereka mengetahui segalanya. Dalam diam, Nur mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia ingin mengakhiri salah satu dari hubungannya, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Lukman, suaminya, tidak pernah curiga dan selalu percaya pada kesetiaan Nur. Ridho pun tidak pernah meragukan kejujuran Nur, karena ia tidak pernah tahu bahwa Nur telah menikah sebelumnya. Nur berada di tengah-tengah labirin kebohongan yang ia ciptakan sendiri, tanpa jalan keluar yang jelas. Hubungan Nur dan Ridho terus berlanjut, tetapi di setiap pertemuan, rasa takut dan bersalah semakin membayangi Nur. Ia mulai tidak bisa tidur dengan tenang, sering terjaga di malam hari, merasa dikejar bayang-bayang dari kebohongan yang ia sembunyikan. Hatinya terus dilanda konflik, di mana cinta dan kesetiaan bertarung di dalam dirinya. Di satu sisi, Nur tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan kehidupan seperti ini. Namun di sisi lain, perasaannya kepada Ridho begitu kuat, dan Ridho terus memberikan perhatian serta kehangatan yang selama ini ia rindukan. Nur berada di titik di mana ia harus memilih, tetapi setiap pilihan akan membawa luka, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang yang ia cintai. Hari-hari semakin berat bagi Nur, dan rahasia yang ia simpan mulai menekan hati dan pikirannya, seolah-olah semua akan runtuh kapan saja. Malam itu begitu sunyi, seolah-olah alam tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Langit di atas desa tampak kelabu, tak ada bintang yang terlihat, hanya bulan yang redup, tersembunyi di balik awan tebal. Nur duduk di ruang tamu rumahnya, gelisah. Lukman sedang dalam perjalanan pulang dari kota setelah merantau selama berbulan-bulan. Seperti biasa, Lukman memberitahu Nur sehari sebelumnya bahwa ia akan pulang lebih awal dari perkiraannya. Nur mencoba tersenyum di telepon, meski dalam hatinya ada perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Perasaan itu terus menghantuinya seiring dengan semakin dekatnya kepulangan Lukman. Namun, ada yang berbeda malam itu. Nur tidak hanya menunggu suaminya pulang, tapi juga menunggu Ridho yang berjanji akan datang ke rumah untuk membawa beberapa barang dari kota. Hatinya terasa semakin berat, seolah-olah rahasia yang telah lama ia simpan mulai terurai di depan matanya. Ia mencoba menyembunyikan kecemasannya, tetapi jantungnya berdegup tak karuan. Waktu terus berjalan, dan ketakutan Nur menjadi nyata ketika ia mendengar suara langkah kaki mendekat di luar. Nur berharap itu hanya angin atau mungkin seekor anjing yang berlari di sekitar desa. Tapi tidak. Langkah itu semakin dekat dan suara ketukan terdengar di pintu. Nur tahu siapa yang datang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan menemukan Ridho berdiri di sana, dengan senyum lembut yang selalu membuat hatinya merasa tenang. "Nur, aku bawa barang yang kamu pesan," kata Ridho dengan nada ramah, tak menyadari ketegangan di wajah Nur. Nur hanya mengangguk, mencoba tetap tenang, meskipun hatinya berteriak untuk menghentikan semua ini. Ridho masuk ke dalam rumah dan menaruh barang-barang di meja. Tanpa disadari oleh Nur, saat itu
Dari kejauhan Lukman juga tengah berjalan mendekati rumah mereka. Ia sudah sangat rindu untuk bertemu istri dan anak-anaknya. Namun ketika ia sampai di depan rumah, pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di depan pintu yang sedikit terbuka, Lukman melihat sosok pria lain di dalam rumahnya, berbicara dengan Nur. Ia terdiam sejenak, hatinya terasa terhantam begitu keras. Dalam kebingungan dan ketidakpercayaan, Lukman melangkah lebih dekat. Ia melihat cara Ridho menatap Nur dan cara Nur meresponsnya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak seharusnya ada antara seorang istri dan pria lain. Tanpa sadar, Lukman membuka pintu dan masuk. Suara pintu yang terbuka lebar membuat Nur terlonjak. Ia menoleh dan melihat Lukman berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, melainkan kebingungan, kekecewaan, dan luka yang dalam. Nur merasa dunia seolah berhenti berputar saat itu juga. Napasnya tersendat, dan ia tak mampu berkata apa-apa. Ridho, yang belum menyadari situasi yang sebenarnya, menyapa Lukman dengan senyum ramah. Tidak tahu bahwa pria di depannya adalah suami Nur. Lukman. Nur berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya mulai memerah, tangannya gemetar, sementara jantungnya berdebar kencang. Dalam sekejap, dunia Nur yang penuh dengan rahasia dan kebohongan mulai runtuh di hadapannya. Lukman menatap Nur dan kemudian Ridho dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Namun, perlahan-lahan kenyataan mulai menghantamnya seperti badai yang tak terelakkan. Mata Lukman memerah, bibirnya gemetar saat mencoba berbicara, tetapi tak ada satupun kata yang keluar. Ridho, yang mulai menyadari ada sesuatu yang salah, memandang Nur dengan kebingungan. Nur, siapa dia? Tanyanya dengan nada cemas. Nur menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Hatinya terasa begitu berat, seperti dihimpit batu besar yang tak mampu ia angkat. Ia tahu bahwa inilah saat di mana ia harus mengakui semuanya, meskipun itu akan menghancurkan segalanya. Dirinya, Lukman, Ridho, bahkan keluarganya. Lukman, Nur mengulangi, kali ini dengan suara serak penuh penyesalan. Maafkan aku. Ridho, dia suami keduaku. Kata-kata itu terasa begitu asing dan menyakitkan saat keluar dari mulut Nur. Lukman terduduk di kursi terdekat, seolah kekuatannya lenyap seketika. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, dan air mata perlahan jatuh dari pipinya. Pria yang selama ini bekerja keras untuk keluarganya, yang mempercayai Nur sepenuhnya, kini harus menerima kenyataan bahwa istrinya telah mengkhianatinya dengan pria lain. Hatinya seolah hancur menjadi serpihan-serpihan kecil yang tak mungkin diperbaiki lagi. Ridho, yang mendengar pengakuan itu, mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah pucat. Nur, kamu sudah menikah? Tanyanya dengan suara bergetar, penuh kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam. Nur mengangguk pelan. Tangisnya pecah. Tak mampu lagi menahan rasa bersalah yang menyesakkan dadanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencintai kalian berdua. Tapi sekarang, semuanya berakhir. Aku salah, sangat salah. Ridho, yang merasa dikhianati dan dibohongi selama ini, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menatap Nur dengan tatapan terluka, seolah-olah seluruh dunia telah mengkhianatinya. Ridho, pria yang selama ini memberikan cinta tulus kepada Nur, kini harus menerima kenyataan bahwa cintanya dibangun di atas kebohongan. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, ketiga hati yang pernah terhubung oleh cinta kini hancur berkeping-keping. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki luka yang telah tercipta. Lukman, yang merasa seluruh hidupnya berantakan dalam sekejap, berdiri dengan langkah goyah, mengambil tasnya, dan tanpa sepatah kata pun, ia meninggalkan rumah. Air mata tak lagi bisa dibendungnya. Ia berjalan keluar rumah, menatap jalan setapak yang selama ini ia lalui dengan harapan, namun kini terasa begitu asing dan dingin. Ridho, setelah diam beberapa saat,
hanya menatap Nur sekali lagi sebelum berbalik pergi. Nur jatuh berlutut di lantai, menangis terisak, merasakan kehancuran yang begitu dalam. Cinta yang pernah ia rasakan kini berubah menjadi derita yang tak tertahankan. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Nur menyadari bahwa semua yang ia miliki kini telah hilang. Cintanya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri. Semua runtuh dalam sekejap, ditelan oleh kebohongan yang ia buat sendiri. Tidak ada lagi yang tersisa, kecuali penyesalan yang menghancurkan hati dan jiwanya. Keberanian Nur hancur seketika, seiring dengan meninggalnya dua cinta dalam hidupnya. Setelah malam yang penuh kepedihan, Nur terbangun dengan kepala terasa berat, dan hati penuh dengan kesedihan yang mendalam. Dia duduk di lantai kamar tidurnya. Tatapan kosong menatap dinding putih yang dingin. Suami dan kekasihnya telah pergi, meninggalkan ruang kosong yang seolah menghisap seluruh kehidupannya. Lukman telah pergi tanpa kata, meninggalkan rumah mereka dalam keheningan yang mencekam. Nur tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan. Suaminya yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, telah merasa dikhianati dan pergi dengan rasa sakit yang mendalam. Dia tidak tahu kemana Lukman pergi, atau apakah dia akan kembali. Namun, rasa bersalahnya begitu mendalam, sehingga setiap kali dia mengingat wajah Lukman, air mata tak bisa tertahan. Sementara itu, Ridho juga meninggalkan Nur dengan luka yang tak kalah dalam. Dengan penuh penyesalan, Ridho pergi setelah mengetahui kebenaran, meninggalkan Nur sendirian dengan perasaannya yang terluka. Dia merindukan kehangatan Ridho, perhatian dan cinta yang telah memberinya semangat hidup. Namun sekarang semua itu hilang begitu saja. Nur merasa hampa dan kehilangan, seolah seluruh dunianya runtuh. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Nur menjalani rutinitas sehari-hari dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau. Setiap detik di rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan tawa kini terasa begitu sepi. Anak-anaknya yang tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, merasa bingung dengan perubahan mendadak dalam suasana rumah. Mereka bertanya-tanya di mana ayah mereka dan mengapa ibu mereka sering menangis tanpa alasan. Nur berusaha menjelaskan dengan cara yang sederhana, tetapi tidak bisa menghindari luka yang ditinggalkan oleh kepergian Lukman dan Ridho. Setiap hari, Nur merasa seperti dirinya tenggelam dalam lautan penyesalan. Dia mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan, tetapi semua terasa sia-sia. Hatinya penuh dengan kesalahan yang telah diperbuat dan rasa kehilangan yang mendalam. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kebahagiaan yang pernah ada, dan setiap momen bersama Lukman dan Ridho terasa seperti kenangan yang kini hanya menyisakan luka. Ketika malam tiba, Nur sering terjaga dengan air mata di pipinya. Dia menatap langit malam yang sama dengan malam sebelumnya, namun kali ini dengan rasa kesepian yang menyelimutinya. Tidur yang nyenyak seakan menjadi impian yang tak pernah terwujud lagi. Penyesalan dan rasa kehilangan menguasai setiap pikirannya, dan dia tahu bahwa untuk memperbaiki hidupnya, dia harus menghadapi kenyataan dan menerima semua konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Di tengah semua kesedihan ini, Nur mulai menyadari bahwa dia harus mencari cara untuk melanjutkan hidupnya. Anak-anaknya membutuhkan ibu mereka, dan meskipun hidupnya terasa hancur, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan hati yang hancur, Nur memulai langkah berat untuk membangun kembali hidupnya dari puing-puing yang tersisa. Meskipun setiap langkah terasa seperti beban yang berat. Penyesalan mungkin takkan pernah hilang, tetapi Nur tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, meski dengan hati yang masih terluka. Beberapa bulan setelah malam yang penuh kepedihan, kehidupan di desa Lampung perlahan-lahan mulai kembali normal. Namun, bagi Nur, segala sesuatu telah berubah selamanya. Rumah yang dulu ramai dengan tawa dan cinta, kini terasa kosong dan sunyi. Nur menjalani hari-harinya dengan rasa sakit yang mendalam, dan meskipun dia berusaha keras untuk melanjutkan hidup,
Bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Lukman belum juga kembali ke rumah. Meskipun beberapa kali Nur mencoba menghubunginya, Lukman tidak memberikan balasan. Dia menjalani kehidupan barunya di tempat yang jauh, berusaha melupakan kenangan yang terlalu menyakitkan untuk diingat. Ketika mendengar kabar dari teman-teman lama tentang Lukman, yang perlahan-lahan mulai membangun kembali hidupnya, Nur merasa campur aduk. Dia merasa bersalah dan sedih, tetapi juga berharap Lukman menemukan kebahagiaan yang layak dia dapatkan. Ridho, di sisi lain, telah meninggalkan desa dan memulai hidup baru di kota. Dia mencoba untuk melupakan Nur dan mengobati luka hatinya dengan menjalin hubungan baru. Meskipun dia sering teringat pada Nur dan perasaan yang mereka bagi, Ridho memilih untuk terus maju dan meninggalkan masa lalu di belakangnya. Bagi Ridho, kepergiannya dari desa adalah cara untuk mencari kedamaian dan menghindari rasa sakit yang disebabkan oleh pengkhianatan. Nur kini harus menghadapi kenyataan bahwa semua yang dia cintai dan hargai telah hilang. Kehidupannya menjadi lebih sulit tanpa suami dan kekasih yang pernah memberikan arti pada hari-harinya. Dia harus memulai dari awal, berjuang untuk memberikan kehidupan yang stabil bagi anak-anaknya, sambil berusaha sembuh dari luka emosional yang dalam. Setiap hari, dia mengingat kembali keputusan yang telah diambilnya, menyesali semua kesalahan yang telah diperbuat. Di tengah semua penderitaan ini, Nur menemukan kekuatan baru dalam diri sendiri. Dia mulai menyadari bahwa meskipun hidupnya terasa hancur, dia masih memiliki anak-anaknya yang sangat memerlukan dirinya. Dengan tekad yang kuat, Nur berusaha membangun kembali kehidupannya, berusaha menjadi ibu yang baik, dan memberikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Teman-teman, kisah Nur adalah pengingat yang menyakitkan bahwa keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kebenaran dan kesetiaan adalah fondasi penting dalam setiap hubungan. Dan ketika kita memilih untuk mengabaikannya, kita tidak hanya merusak diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita cintai. Setiap tindakan kita memiliki dampak, dan penting untuk selalu berpikir tentang bagaimana keputusan kita mempengaruhi hidup orang lain. Dalam menghadapi kesalahan dan penyesalan, penting untuk menemukan kekuatan dalam diri kita untuk memperbaiki keadaan, meskipun jalan menuju pemulihan mungkin panjang dan sulit. Di akhirnya, kita harus belajar dari kesalahan kita dan berusaha menjadi lebih baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Hanya dengan begitu, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, meskipun mungkin setelah perjalanan yang penuh dengan luka dan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.